Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Pratiwi Indriasari, SPSEMM, dosen pada Program Studi Manajemen STIE Amkop Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unjuk kerja dalam rangka pelaksanaan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa STIE Amkop Makassar. Penjelasan ini akan menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang mana delivery menjelaskan tentang materi apa yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini, metode yang digunakan, dan juga apa sistem yang pembelajarannya akan dipakai. Sedangkan interaction akan menjelaskan tentang bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Dan assessment akan menjelaskan tentang bagaimana saya memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa secara objektif selama perkuliahan dilaksanakan. Sebelum masuk ke dalam materi perkuliahan, perkenankan saya untuk menjelaskan gambaran singkat mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh E.D. Jones di University of Michigan dan juga Simon Litman di University of California pada tahun 1906. Manajemen pemasaran mulanya berawal dari ilmu periklanan yang kemudian berkembang menjadi manajemen pasaran yang kita kenal pada saat ini. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan juga aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran yang meliputi 7P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, physical, evidence. Yang pertama, mari kita bahas tentang produk. Yang dimaksud produk di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang atau jasa yang memiliki nilai guna serta sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci dari keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa yang harus menjawab kebutuhan konsumen pada saat ini. Yang kedua, price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentuannya memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Yang tiga, place atau tempat merupakan bagian dari kajian manajemen pemasaran yang menjelaskan tentang lokasi strategis untuk melakukan proses jual beli produk baik berupa barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi bisnis konvensional. Dan di era modern ini konsep lebih beragam. Karena apa? Karena berkaitan dengan media yang digunakan untuk berjualan. Yang keempat, promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah agar konsumen lebih mengenal secara menarik untuk mencoba membeli produk, baik berupa barang atau jasa. Promosi sangat menjadi penting karena akan menentukan jumlah penjualan dan ketercapaian laba dari perusahaan. Saat ini promosi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, baik secara offline, misalnya face to face atau door to door,
hingga pemasaran yang secara online. Contohnya melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lainnya. Yang kelima yaitu proses. Proses adalah gabungan keseluruhan aktivitas dalam pemasaran, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan, serta apa yang disampaikan kepada konsumen. Yang keenam, people atau orang, yaitu keseluruhan SDM yang terlibat proses pengembangan bisnis, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut karena aspek kajian pemasaran pada bagian proses akan sangat berpengaruh pada kekuatan produksi, keterjangkauan pada konsumen, persepsi pembelian, pribadi pelanggan, serta ketertarikan konsumen untuk menjadi pelanggan baru pada bisnis yang akan dijalankan. Yang ketujuh, physical evidence. Apa itu? Yaitu perangkat yang akan digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Semakin besar bisnis, maka perangkat yang akan digunakan akan semakin banyak dan kompleks. Diharapkan mahasiswa mampu menjalankan riset pasar yang berguna untuk menunjang efisien dan juga efektivitas manajemen pemasaran perusahaan maupun mengidentifikasi peluang bisnis sehingga dapat mengelola usaha secara mandiri. Berkaitan dengan delivery dari mata kuliah manajemen pemasaran, mahasiswa akan memperoleh materi mengenai peranan manajemen pemasaran, proses pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta strategi keunggulan bersaing di pasar global. Pembelajaran akan dilaksanakan secara sinkronus dan juga asikronus. Secara sinkronus, pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau sejenisnya. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri dan penugasan secara terstruktur. Metode pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah singkat, diskusi kasus, dan penugasan untuk mengidentifikasi beberapa hal yang ada dalam materi perkuliahan baik secara mandiri maupun berkelompok. Adapun materi pembelajaran akan disajikan dalam 14 pertemuan dengan 13 materi inti yang meliputi: pertama, prinsip dasar marketing manajemen dan hubungan marketing serta fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, bauran pemasaran dan karakteristik produk barang. Yang ketiga, bauran pemasaran jasa dan kualitas jasa. Yang keempat, manajemen harga dan penetapan harga. Kelima, manajemen promosi, komponen promosi, dan faktor yang mempengaruhinya. Keenam, manajemen distribusi, jenis saluran distribusi, dan faktor yang mempengaruhinya. 7. Riset pemasaran. 8. Strategi segmenting, targeting, dan positioning, dan bentang persaingan. Yang ke-9, konsep perilaku konsumen. Ke-10, kepuasan dan loyalitas. 11, global marketing. 12, manajemen relationship dan cara membangun hubungan pelanggan. Yang terakhir, yang ke-13, teknologi dan marketing. Dalam hal interaction, mahasiswa berhak bertanya, berdiskusi, dan memberikan saran kepada dosen dengan memperhatikan etika dan tata bahasa yang baik.
Jika ada penugasan yang dianggap tidak jelas, silahkan tanyakan dengan sopan dan juga beretika. Melalui pendekatan student center, diharapkan mahasiswa mampu mengkonstruksi pemahaman secara mandiri sekaligus mendapatkan penguatan dari saya sebagai dosen agar proses pembelajaran tidak sekedar transfer informasi, melainkan dapat mendorong mereka untuk mencari sumber lain yang menunjang perkuliahan. Adapun metode yang dipakai dalam penguatan interaksi perkuliahan dilaksanakan melalui cooperative learning dan problem based learning dengan pendekatan kontekstual di mana mahasiswa dikenalkan dengan permasalahan marketing yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan assessment. Di sini penilaian dilaksanakan sesuai dengan masing-masing capaian pembelajaran. Setiap capaian pembelajaran memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Bentuk penilaian didapat dari berbagai aktivitas selama perkuliahan berlangsung. Berikut adalah bobot-bobot masing-masing penilaian. Pertama, yaitu bobot dari kuis sebesar 10%. Yang kedua, bobot tugas 15%. Ketiga, bobot UTS atau ujian tengah semester sebesar 30%. Yang keempat, bobot UAS ujian akhir semester sebanyak 35%. Yang terakhir, yang kelima, bobot kehadiran sebanyak 10%. Selain itu juga sikap mahasiswa akan menjadi penilaian petunjang yang lain yang dijadikan penentu kelulusan dalam mata kuliah ini. Output dari pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah produk akademik dari penugasan yang dapat dimanfaatkan atau akan dijadikan sebagai makalah ilmiah, jurnal atau artikel penelitian, ataupun tulisan lainnya yang dapat dipublikasikan atau diajukan untuk mendapatkan HKI dari Kemenkumham. Untuk melihat lebih jelas terkait unjuk kerja dari pengajaran yang dilakukan, akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan bersama mahasiswa STIE Amkop Makassar. Proses pembelajaran ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan adapun cuplikan video pembelajaran adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Api-api. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai harga dan jenis-jenis penetapan harga. Ya, kita lanjut aja ya, kita mulai saja. Harga, teman-teman ada yang tahu di sini harga itu apa ya? Yang teman-teman tahu, ada yang bisa menjawab? Harga itu apa ya kira-kira? Apa menurut Anda itu harga? Ada yang bisa bantu? Ada? Ya, Bu. Suatu nilai tukar, Ibu, baik berbentuk barang ataupun jasa. Makasih Reski. Ada yang bisa menambahkan lagi? Makasih ya Reski.
Ada yang bisa menambahkan lagi jawaban Reski tadi? Ada? Bagaimana? Kita tambahkan jawaban Reski ya. Apa sih itu harga? Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Ya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Ya. Harga itu elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Ya. Harga dalam manajemen pemasaran. Nah, di sini bisa kita lihat ada pengertian harga menurut para ahli. Ya. Berikut ini terdapat beberapa pengertian harga menurut para ahli. Terdiri atas siapa saja para ahlinya di sini. Kita bahas mengenai Kotler dan Armstrong 2010-314. Ya. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Ya. Jadi harga itu dibebankan atas produk atau jasa yang ditukar nilainya itu oleh konsumen. Ya. Seperti itu. Selanjutnya Jasmine Saladin 2010-95. Menurut beliau, ya, harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk dan jasa. Ya. Jadi sebagai nilai tukar. Ya. Tadi Reski sudah memberi gambaran ya Reski ya. Makasih. Definisi harga itu bagaimana sudah betul, tapi alangkah baiknya ada ditambahkan supaya lebih lengkap. Ya. Dan di sini ada juga dari Basu Swasta dan Irawan 2005-241. Ya. Harga merupakan jumlah uang atau ditambahkan beberapa produk kalau memungkinkan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Ya. Harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Ya, seperti itu. Jadi menurut tiga para ahli ini intisarinya benang merahnya sama kan? Uang untuk pembayaran atau nilai tukar atas barang dan jasa. Seperti itu ya. Sampai sini teman-teman paham? Mengerti tentang harga yang saya sampaikan tadi? Hah? Ya. Paham, Bu. Paham ya? Bu. Ya. Di sini peranan harga itu apa sih? Jadi di sini harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan. Dan itu dijelaskan atau dinyatakan oleh Fadli Ciptono 2018. Maaf, saya ulang 2008. Jadi harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan. Ya, penting itu harga. Tadi kan disampaikan secara perekonomian, konsumen dan perusahaan itu bagaimana maksudnya? Jadi harga kalau menurut perekonomian bagi perekonomian ya, dampaknya bagi perekonomian harga itu bagaimana? Harga produk mempengaruhi karena akan mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga dan laba. Harga juga merupakan regulator dasar
dalam sistem perekonomian karena berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan kewirausahaan ya bagi perekonomian. Selanjutnya kalau bagi konsumen itu bagaimana? Ya, harga bagi konsumen itu dampaknya apa? Bagi konsumen, mayoritas konsumen agak sensitif terhadap namanya harga, ya. Namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, mereknya apa, ya, lokasi tokonya di mana, pelayanannya seperti apa, nilai atau value-nya bagaimana, serta kualitasnya. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama kategori spesialis produk. Ya, semakin limited barang, mahal. Ya. Selanjutnya, kalau harganya mahal, pasti persepsi kita barangnya pasti bagus, pasti oke, seperti itu ya. Oh ini brand ini, merek ini harganya mahal, pasti kualitasnya bagus, seperti itu ya. Selanjutnya, dampak harga bagi perusahaan apa? Harga produk ialah determinan utama bagi permintaan atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Ya, seperti itu. Dampaknya harga itu berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih. Ya. Singkat kata itu perusahaan mendapatkan uang, perusahaan itu mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya, ya. Seperti itu. Jadi apapun produk atau jasa yang dijualnya, bagi perusahaan harganya itu menentukan, maksudnya gini, ini perusahaan mendapatkan uang, harga yang dibebankan terhadap produk atau jasanya yang dijual itu harus membuat dia untung, perusahaan itu untung. Jadi penentuan harga itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Oke, sampai sini paham ya? Mengerti? Bagaimana? Paham sampai sini? Paham, Ya, Bu. paham. Bu, paham. Ya, makasih. Misi semangat ya. Semangat dong, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih. Selanjutnya penetapan harga. Perusahaan itu ya harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika di sini ada harganya ternyata lebih tinggi daripada nilai yang diterima perusahaan tersebut, akan kehilangan kemungkinan untuk memiliki laba. Jika harganya terlalu rendah pada nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan menuai kemungkinan peroleh laba. Ini menurut para ahli ada yang menyatakan, yaitu Benjamin Nolan 2005. Ya. Yang terakhir, tujuan menetapkan harga menurut Rahman, orientasinya apa? Pelanggan, untuk mendapatkan pelanggan. Biasanya penetapan harga diberikan cukup representatif dengan mengakomodasi segala tipe pelanggan, segmen pasar, dan perbedaan daya beli. Bisa dengan menggunakan sistem diskon atau bonus dan lain sebagainya. Ini paling seneng nih biasanya nih kalau ada promosi-promosi ya, menggunakan sistem diskon atau bonus ya. Padahal itu salah satu cara atau orientasi perusahaan agar bisa merekrut atau jadi memperbanyak pelanggan, begitulah ya. Saya kira seperti itu.
Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga itu apa? Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain apa saja? Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama, keadaan perekonomian. Ya, keadaan perekonomian mempengaruhi tingkat harga. Ya. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pada berbagai tingkat harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam. Ya, jadi di sini ada kurva permintaan. Ya, selanjutnya biaya. Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga. Sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami apa? Kerugian. Ya, faktor dasar dalam menentukan harga disebabkan bila harga yang ditetapkan tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Karena perusahaan itu ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, ya, jelas harus bisa menutup biaya produksi, distribusi dan penjualan produknya, termasuk pengembalian bila memadai atas usaha dan resikonya. Ya, kalau tidak memenuhi bisa rugi dong. Ya, harganya harus menutup semua proses itu. Ya, harus menutup dan ada kelebihannya. Selanjutnya, bagaimana untuk dapat menetapkan harga dengan tepat? Manajemen perlu mengetahui berbagai biaya bervariasi bila level perusahaannya berubah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bila harga itu harus sesuai dengan produk yang dijual, ya, harus bisa menutupi semua biaya-biaya yang ada, ya. Karena apa? Karena bisa biar sesuai, ya. Penentuan harga sangatlah amat penting. Jadi untuk teman semua sudah saya sampaikan materi kali ini mengenai harga pada mata kuliah manajemen pemasaran. Sampai sini teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Jelas. Iya, terima kasih. Nanti dapat dipelajari lagi ya untuk persiapan kita kuis minggu depan. Iya, Bu. Ya, Bu. Persiapan ya, belajar yang rajin. Siap, Bu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau join pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Iya, Bu. Dimaafkan, Ya, Ibu. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sarang ya, Ibu. Makasih. Demikian proses PDD UKTPT yang saya lakukan dalam bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi
Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.